Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Nur Hafidhah. Saya dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang akan menjelaskan tentang pemberian punishment atau hukuman dalam pembelajaran. Saya Dago Merlfa. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang pemberian punishment dalam Al-Qur'an. Di sini saya mengambil dari dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 6. Langsung saja saya akan membacakan tentang surat Al-An'am ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna samaa 'alaihim midraran waj'alnal anhar tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Tafsiran surat mengutus rasul-rasulnya kepada golongan-golongan manusia sebelum engkau rasul-rasul mengajak mereka kepada Allah. Dan yang selanjutnya yaitu surat Al-An'am ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan yang selanjutnya tafsiran Al-An'am ayat 88. Hidayah tersebut adalah taufik Allah yang telah memberikan taufik untuk itu kepada orang yang dikehendakinya di antara para hambanya, sekiranya para nabi itu telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Dan yang selanjutnya yaitu surat Al-An'am ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wadaru zahiral ismi wa batinahu innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Dan selanjutnya yaitu surat Al-An'am ayat 120. Innahu la yuklifuz zalimun. Dan yang selanjutnya yaitu tafsiran surat Al-An'am ayat 135. Yaitu ancaman Allah terhadap kaum musyrikin yang memusuhi Nabi Muhammad, diiringi dengan tantangan terhadap mereka dengan menyuruh Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka. Dalam tantangan ini terhadap pula janji Allah kepada kaum muslimin, bahwa mereka akan mendapat kemenangan besar terhadap kaum musyrikin yang sesat dan yang zalim itu apa yang telah. Tafsiran ayat surat Al-An'am ayat 6. Dalam ayat ini Allah SWT telah memperingatkan bahwa sesungguhnya orang kafir sudah mengetahui banyak dari kaum-kaum terdahulu yang telah dimusnahkan oleh Allah, seperti kaum Ad, Samud, kaum Nabi Nuh. Mereka termasuk golongan yang telah diberi kekuatan di bumi yang belum pernah diberikan oleh Allah kepada orang Arab yang musyrik itu. Surat Al-An'am ayat 42. Dan sesungguhnya kami wahai Rasul telah mengutus rasul-rasul kepada golongan-golongan manusia sebelum engkau, rasul-rasul yang mengajak mereka kepada Allah. Namun umat-umat itu mendustakan para rasul itu, maka kami pun menimpakan cobaan kepada mereka terhadap harta benda mereka dengan kemelaratan yang sangat berat dan kesulitan hidup yang mencekik. Surat Al-An'am ayat 88. Hidayah tersebut adalah taufik Allah yang telah memberikan taufik untuk itu kepada orang yang dikehendakinya di antaranya para hambanya, sekiranya para nabi itu melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Surat Al-An'am ayat 120. Makna yang dimaksud dalam ayat ini adalah tinggalkanlah oleh kalian semua segala jenis maksiat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat maksiat akan dihukum oleh Tuhan mereka akibat apa yang mereka lakukan atas perbuatan buruk mereka. Al-An'am, surat Al-An'am ayat 135. Ancaman Allah terhadap kaum musyrikin yang memusuhi Nabi Muhammad diiringi dengan tantangan terhadap mereka dengan menyuruh Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka. Dalam tantangan ini terdapat pula janji Allah kepada kaum muslimin bahwa mereka akan mendapat kemenangan besar terhadap kaum musyrikin yang sesat dan yang zalim itu apa yang terjadi kemudian sesuai dengan janji Allah. Yang selanjutnya yaitu menurut pendapat ulama. Menurut pendapat ulama pada surat Al-An'am ayat 6, menurut Syekh Profesor Dr. Andes Wahbah Az-Zuhali, yaitu Allah memerintah mereka mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Dia berfirman, apakah mereka tidak memperlihatkan beberapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Yang kemudian yaitu
tafsiran Al-An'am ayat 42 menurut tafsir Al-Mukatsir atau Markas Tafsir Ridiyah, yaitu Allah meringankan beban Nabi Muhammad akibat berpalingnya orang-orang musyrik dari petunjuknya dan kebebalan mereka untuk tetap di dalam kekufuran, dengan berfirman bahwa Dia telah mengutus para rasul sebelum kepada umat-umat yang terdahulu. Dan yang selanjutnya yaitu tafsiran ayat 88, yaitu Allah menyebut melakukan dosa yang lahir dan batin, kecuali setelah dia mengetahui dan mencarinya. Maka mengetahui dan mencari kemaksiatan hati dan beban adalah sesuatu yang wajib atas setiap mukallaf. Selanjutnya yaitu tafsiran Al-An'am ayat 135, yaitu berbuatlah sepenuh kemampuanmu dalam jalan yang telah kamu pilih, baik dalam jalan kebenaran maupun kekafiran, juga dalam segala yang mungkin dapat kalian lakukan, karena sesungguhnya aku tidak ada urusan dengan kalian, dan aku pun juga berbuat sesuai dengan jalan dakwah, jalan Islamku. Pendapat pribadi. Surat Al-An'am ayat 6. Ayat ini menjelaskan tentang umat yang telah diberi kekuatan, kekuasaan, dan keteguhan oleh Allah di muka bumi. Diturunkan hujan dan di bawahnya mengalir sungai-sungai untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Akan tetapi mereka berbuat semena-mena, tidak mau mensyukuri nikmat yang telah diberi, memperolok-olok utusan mereka, serta mengingkari apa yang telah diajarkan. Surat Al-An'am ayat 42. Ayat ini mengabarkan bahwa ketentuan tersebut berlaku juga atas umat sebelumnya. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Tetapi mereka durhaka. Maka kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan, dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah sambil mengakui kesalahan dan dengan sikap kerendah hati. Semoga kiranya Allah menerima tobat mereka sehingga dapat terhindar dari siksa Allah. Surat Al-An'am ayat 88. Itulah petunjuk Allah yang amat tingginya nilainya, yang dengan itu Dia memberi petunjuk, yaitu kemampuan dan kemudahan untuk melaksanakan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki, karena telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraihnya. Surat Al-An'am ayat 120. Telah jelas disebutkan pada ayat ini bahwa segala jenis dosa, baik yang tampak maupun tersembunyi, baik yang kecil maupun besar, kelak akan dipertanggungjawabkan di alam barzah. Untuk itu, kita sebagai manusia sebaiknya harus menjauhi segala apa yang dilarang Allah dan selalu menjalani apa yang diperintah oleh Allah, sebab segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan ada balasannya. Surat Al-An'am ayat 135. Jika pada ayat yang lalu diterapkan berbagai kesesatan kaum musyrik dan para pengikut mereka yang memberikan alasan-alasan tentang kepercayaan yang mereka manut, padahal tidak berdasarkan kebenaran dan tidak kesimpulan, pemberian punishment, hukuman dalam pembelajaran yang telah tercantum dalam Al-Quran yang telah tertera di atas mengingatkan semua umat manusia agar selalu melakukan sesuai dengan apa yang telah diperintahnya serta menjauh larangannya, karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Perintah untuk selalu mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jangan pernah terlena atas segala kenikmatan duniawi itu, karena azab Allah itu pasti terjadi jika kita sebagai umat manusia berbuat seenaknya tanpa menghiraukan segala yang telah dilarang. Itu tadi materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 12. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.